hari ini saya akan memulai untuk podcast untuk pendelegasian. Mungkin dari kakak bisa disebutkan dulu, perkenalkan nama panjang dan nama singkat, kemudian dari prodi dan angkatan. Iya. Ya halo semua, nama aku Fadel Arasi, bisa panggil Fadel, aku dari kedokteran angkatan 2024. Lalu delegasinya. Ya. Tahun ini kemarin diamanahkan menjadi satu delegasi untuk SIMPIK 2026. Oke, baik Kak. Jadi aku langsung mulai untuk yang pertama ya Kak ya. Kak Fadel pernah mengikuti pendelegasian apa saja Kak selama di FOB? Ya, terima kasih kesempatannya Lutfi. Yang pertama itu aku waktu 2025 waktu masih maba semester 2 itu pernah ikut delegasian, dia itu semacam expo gitu. Dia itu namanya JDE ya, dimana itu merupakan suatu expo yang dia itu dilaksanakan di Jepang pada tahun 2025. Nah itu merupakan suatu pendelegasian yang aku ikuti pada saat maba. Nah mungkin pada tahun ini juga kemarin diamanahkan untuk jadi satu delegasi untuk SIMPIK 2026. Itu merupakan singkatan dari Siriraj International Medical Pathology Immunology Competition, yang mana itu secara sederhana merupakan kompetisi mikrobiologi internasional. Gitu. Alhamdulillahnya jadi amanah delegasi. Oke, baik Kak. Lalu untuk yang kedua, jadi kakak dapat informasi dan awal mulai dari mana Kak terkait pendelegasian yang sudah kakak ikuti? Ya, terima kasih. Sebenarnya aku tuh nggak tahu ini nggak terlalu orangnya tuh yang mencari-cari informasi. Tapi itu kemarin tuh ada UB itu buka semacam kayak kualifikasi sih, kayak tes gitu untuk mendapatkan delegasi gitu. Nah jadi aku ikut aja iseng gitu, dan alhamdulillah kemarin pilih gitu. Untuk informasinya sendiri tuh mendapat dari media sosial ya, dari Instagramnya BEM, ataupun juga dari informasi-informasi dari ketua angkatan gitu. Nah aku pikir kayak mungkin kesempatan ya, aku nggak tahu buat apa, cuman kayak kemarin tuh ikut aja dan alhamdulillah kemarin kepilih gitu. Oh baik. Lalu bagaimana hal apa saja yang kakak persiapkan untuk mengikuti pendelegasian? Untuk mengikuti pendelegasian itu sebenarnya nggak terlalu sebanyak persiapannya pada saat mengikuti lomba ya. Mengikuti pendelegasian itu kan ada kayak seleksinya ya, nah itu that's the word, seleksi ya. Nah untuk mengikuti seleksinya itu sebenarnya ya itu bentuknya soal aja gitu, jadi sana nilai. Nah cuman yang lebih berat tugasnya itu adalah pada saat mempersiapkan untuk pendelegasian lomba, karena itu kita belajarnya 4 bulan sampai 5 bulan intensif, yang dimana juga pastinya butuh komitmen dan waktu juga benar-benar harus bagi waktu yang pintar gitu. Jadi persiapannya tentu saja sangat banyak ya Kak? Iya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak dapat membagi waktu nih antara kegiatan akademik dan pendelegasian yang kakak ikuti? Iya. Sebenarnya untuk membagi waktu itu sendiri tuh butuh penyesuaian ya. Aku mulai belajar itu dari semester 2, karena semester 2 itu kan very busy in a way, karena aku juga kemarin waktu semester 2 ikut kepanitiaan, pengabdian masyarakat, terus juga ikut lomba, terus juga manage waktu untuk akademik. Cuman tuh sebenarnya saranku adalah kalian tuh harus tahu prioritasnya. Misal ujian bentar lagi, itu berarti kan prioritas kalian ujian. Jadi mungkin bisa disisihkan waktunya untuk belajar ujian. Memang kalau misalnya memang lagi senggang atau lagi apa, misalnya minggu depan tidak ujian atau apa, mungkin setelah kuliah saya istirahat sebentar, mungkin bisa dilanjutkan untuk menyiapkan pendelegasian gitu. Jadi sebenarnya itu it all comes to smart time management gitu. Jadi dan juga itu sangat-sangat bermanfaat ya, karena dengan time management yang bagus dia bisa mengikuti berbagai macam kegiatan tanpa mengorbankan waktu gitu. Oke, baik.
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, boleh diceritakan nggak kak tentang pendelegasian yang kakak ikuti itu ngapain aja dan apa benefit yang kakak dapatkan setelah mengikuti pendelegasian tersebut? Ngapain aja itu jadi sebenarnya perlombaan yang aku ikuti itu mostly merupakan olimpiade. Jadi olimpiade yang dia itu sangat berfokus kepada menjawab soal gitu. Tahun lalu 2025 itu pendelegasinya itu fokusnya itu kepada karya ilmiah. Tahun 2025 di Jepang itu. Nah, kalau menurutku persiapan untuk mengikuti delegasi karya ilmiah itu apalagi yang expo itu lebih tidak seberat pendelegasian olimpiade. Karena kalau misalnya kayak semacam karya ilmiah, terus juga kayak poster dan sebagainya itu kan bukan merupakan sesuatu yang harus dicicil tiap hari. Kalau misalnya olimpiade itu benar-benar kamu harus cicil tiap hari waktu itu dan memang yang kita lakukan untuk pendelegasian itu ya belajar aja gitu. Dari berbagai macam textbook, imunologi itu Abbas, terus kalau parasit itu Manson, terus banyak berbagai macam textbook lain. Cuman benefit yang saya dapatkan dari pendelegasian itu yang pertama itu bukan serta-merta menangnya atau apa ya. Cuman tuh it's your chance to actually meet a lot of people gitu. Kesempatan untuk bisa ketemu sama orang-orang hebat di luar sana gitu. Bukan hanya di lingkup UB, cuma bisa juga ketemu sama orang-orang di lingkup nasional maupun internasional. Nah, itu merupakan benefit yang menurutku paling besar yang bisa didapatkan dari pendelegasi. Oke. Jadi lalu dalam dari seluruh pengalaman kakak mengikuti pendelegasian itu, apakah ada suka duka kak setelah kak mengikuti pendelegasian tersebut? Oh iya, suka dukanya sangat banyak ya. Yang pertama itu mungkin belajar tiap malam sampai larut gitu ya, mengorbankan waktu tidur, mencoba untuk menamatkan textbook yang yang sangat tebal, mungkin bisa 1000 halaman. 300 halaman segala macam. Cuma itu dukanya ya. Sampai mungkin di pesawat pun mencoba untuk belajar gitu loh untuk mempersiapkan mengenai itu. Cuman ya sukanya banyak ya. Yang pertama itu pasti you can meet a lot of new people. Dari tadi yang udah disebut dari internasional, ketemu banyak teman, dari FK dari seluruh negara. Kalau simiknya internasional. Jadi dapat teman dari Thailand, dapat teman dari Pakistan, dapat teman dari berbagai macam negara lain. Terus juga kita bisa mengenal budaya baru gitu. Kan delegasi itu kan kita ibaratnya kita ke tempat baru untuk berlomba gitu. Dan aside from actually competing, kita juga bisa kenal sama lingkungannya, kita kenal sama makanannya, kita kenal sama orang-orangnya, which is I think it's more valuable than just actually winning. Dan itu ya suka duka buat pendelegasian sih. Kalau yang di Jepang kemarin ya JDIE itu Japan Design Idea and Innovation Expo itu kita di Jepang selama seminggu, selama 8 hari atau 7-8 hari. Itu ya suka dukanya sama, itu overall sama. Cuman ya sukanya itu ya kita bisa tadi bilang ketemu orang baru, gitu, terus juga kayak experience the culture thoroughly, terus juga makanan-makanan baru gitu ya, juga kultur baru yang mana itu pastinya kesempatan yang sangat valuable apalagi buat anak kuliah. Ya, lalu apakah kakak tuh ada kesan-kesan dari delegasi dari yang kakak lakukan itu? Kesan-kesannya pasti it's unforgettable memories ya. Itu merupakan satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya pastinya, karena itu merupakan salah satu pengalaman yang menurutku very rare bisa mengikuti itu semua, dan juga kesan dan pesannya itu membuat membuka khazanah baru lah mengenai dunia perkompetisi maupun dunia perdelegasian, dan juga mungkin bisa menambah banyak wawasan, karena at the end of the day it's still about experiencing new culture gitu. Apalagi di tempat-tempat baru. Dan juga mungkin kesan-kesannya ya terima kasih juga buat teammatesku ya. Ada Ririn, boleh sebut nama? Boleh. Ririn, Tania, Sasha,
mereka itu on another level. Mereka sangat-sangat bright dan mereka juga merupakan salah satu alasan dimana kita bisa ikut partisipasi dalam kompetisi. Terus juga mungkin untuk teman-temanku juga Ingrid, Beatrix, Lutfi, Dainova, terus juga Elitea, mereka semua itu juga sangat berkontribusi besar lah. Dan juga tidak lupa kepada dosen pembimbing ya, yang selalu membimbing 24/7, enggak 24/7 tapi ya dengan tanpa mereka kita bisa optimal dalam mengikuti delegasi. Oke, baik. Lalu apakah kakak tuh ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman agar seperti kata-kata motivasi agar dia terus berkembang dan bisa membagi waktu untuk pendelegasian setelah masa perkuliahan? Oke. Ini quotes yang sering aku sampaikan ya. Kalau misalnya itu disuruh bicara di depan orang mengenai motivasi dan segala macam itu, Soekarno tuh pernah bilang bermimpilah setinggi langit, jika kau jatuh kau akan jatuh di antara bintang-bintang. What does that mean? It means that kalian harus punya tekad yang kuat, semangat yang kuat, dan juga punya mimpi yang besar. Karena there's nothing wrong with having dreams, ya. Nggak ada yang salah dengan punya mimpi yang besar. Tapi itu juga harus stabilize dengan kerja keras dan juga efforts yang sepadan. I think untuk adik-adik ya 25 itu pendelegasi kan banyak ya, bisa itu RMIMO, bisa itu info, bisa itu simpik juga. Menurutku buat kalian ya nggak usah terlalu takut untuk mencoba. Gak apa kalau gagal, tapi kalau misalnya kalau gagal itu lagi, tapi kalau misalnya mau berhasil, itu merupakan salah satu bukti bahwa kalian memang capable. Dan ya jangan lupa berdoa dan mungkin at the end of the day pendelegasian itu bukan cuma soal menang, tapi soal experiencing new cultures and also meeting new people. Oke, lalu untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apakah Kakak tuh ada rencana untuk mengikuti pendelegasian lagi untuk kedepannya? Dan kalau misalkan ingin mengikuti pendelegasian lagi, ingin mengikuti pendelegasian seperti apa? Oke. Untuk pendelegasian itu sendiri dari sekarang aku belum terlalu memikirkan untuk pendelegasian ya, karena mungkin juga kuliah yang semakin sibuk dan juga mungkin agak mulai fokus untuk membangun tugas akhir ya, membuat tugas akhir. Cuman mungkin in the future aku lebih mau fokus ke pendelegasian yang bersifat lomba-lomba kayak mungkin literature review atau essay, karena selama ini yang aku ikuti itu kebanyakan olimpiade. Jadi in the future berharapnya sih mengikuti lebih banyak kompetisi kayak gitu sih, other apart from Olimpiade. Oke, jadi kakak ingin mencoba hal baru gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja pertanyaan dari kami Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih karena sudah menempatkan waktu untuk hadir sama-sama dalam podcast pada hari ini. Terima kasih lebih. Terima kasih Kak. Ya.